Mana yang lebih bagus, Naruto atau One Piece? Perdebatan ini mungkin cukup populer ya di kalangan wibu juga non-wibu mungkin. Terutama buat mereka yang tumbuh di era tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Perdebatan ini nggak ada habisnya. Secara konsisten, para fans dari kedua belah kubu nggak ada yang mau ngalah dengan segala macam argumen yang mereka miliki. Nggak di sosmed, nggak di real life, sama-sama aja. Sama-sama ribut. Fans One Piece nggak akan terima kalau animenya dibilang lebih jelek dari anime Naruto, dan begitu juga sebaliknya. Naruto! Sasuke! Naruto! Sasuke Clan! Dipikir-pikir, ngapain ya orang-orang memperdebatkan anime gitu, memperdebatkan kartun. Namun faktanya bagi sebagian besar orang yang meminati, menyukai, dan mencintai anime, mungkin anime bukan lagi sekedar tontonan biasa. Anime sudah melebur menjadi sebuah identitas, investasi emosional, atau mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan nyata yang mereka jalani. Fenomena ini di-amplified dengan adanya sosial media yang mempertemukan banyak orang dari berbagai kalangan dengan minat yang sama, sehingga fandom atau komunitas itu terlahir. Ketika ada komunitas, maka ego akan tumbuh dan akan ada dorongan untuk membuktikan bahwa komunitas yang mereka miliki adalah komunitas yang paling baik, komunitas yang paling solid. Tapi balik lagi, ini kan cuman kartun gitu, cuman animasi gitu. Bagaimana suatu animasi dua dimensi bisa melahirkan fandom yang sefanatik itu? Kenapa banyak orang bisa lebih hafal nama-nama Yonko atau mungkin Hokage dibanding nama-nama para pahlawan nasional mereka sendiri? Kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata anime di masa lalu pernah digunakan oleh pemerintah Jepang sebagai alat propaganda. Tujuannya adalah membangun nilai-nilai nasionalisme pada masyarakatnya, membangun nilai-nilai juang, serta mendukung perluasan wilayah atau imperialisme yang mereka lakukan. Seiring waktu berjalan, industri dan fungsi dari anime ini pun akhirnya berubah. Pada video hari ini kita akan menceritakan bagaimana sejarah perkembangan anime Jepang dari awal keberadaannya hingga sekarang di era digital. Semua ini berawal pada tahun 1917. Bahkan mungkin pada saat itu, perusahaan animasi besar seperti Walt Disney belum memproduksi Mickey Mouse. Ada 3 orang pembuat film Jepang, film dari Jepang. Oten Shimokawa, Junichi Kochi, dan Seitaro Kitayama. Pada saat itu mereka mulai melakukan eksperimen menciptakan animasi komersial yang pertama asalnya dari Jepang. Ketiga orang ini disebut sebagai bapak anime, pionir pertama yang mendirikan industri animasi yang berasal dari Jepang. Berbeda dengan zaman sekarang, pada masa itu, studio besar dan komputer yang canggih seperti sekarang itu belum ada. Ketiga orang tadi memproduksi anime dengan cara yang sangat tradisional. Mereka menggambar menggunakan kapur di papan tulis, menghapus bagian-bagian detail kecil lalu memotretnya. Atau kadang juga mereka menggambarnya di atas kertas, memotongnya, kemudian potongan-potongan ini digerakkan secara perlahan di depan kamera. Salah satu karya buatan mereka yang dibuat pada tahun itu dan sekarang masih ada itu Nakamura Gatana, yang secara kebetulan ditemukan kembali pada toko barang antik pada tahun 2008. Tapi ya guys, kesuksesan industri anime sekarang itu tidak berjalan semulus seperti kisah sukses para influencer modern yang ada pada zaman sekarang. Memasuki akhir dari era tahun 1930-an, yang kemudian berlanjut hingga Perang Dunia Kedua, industri anime mengalami perubahan yang sangat drastis. Studio-studio animasi pada saat itu tidak lagi membuat anime untuk hiburan, cerita-cerita lucu, atau juga fantasi. Hal ini dikarenakan pada saat itu pemerintah Jepang ikut nimbrung ke dalam industri ini. Pemerintah menyuntikkan dana dengan jumlah besar, dan tentu saja nggak ada makan siang gratis. Hal ini mereka lakukan dengan satu tujuan, yang nggak lain nggak bukan itu adalah propaganda. Para animator dipaksa untuk menggambar animasi yang bertujuan untuk mencuci otak anak-anak agar mendukung gerakan yang dilakukan oleh militer Jepang. Salah satu anime propaganda berdurasi panjang yang pernah dibuat, Momotaro Umino Shinpei atau Momotaro Divine Sea Warrior, yang dibuat pada tahun 1945. Satu tahun di mana Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang kalah perang, Indonesia merdeka. Anime itu merupakan film animasi berdurasi panjang pertama yang langsung disponsori, didanai oleh militer Angkatan Laut Jepang. Di anime ini, Momotaro yang merupakan karakter fiksi dari cerita rakyat Jepang bersama hewan-hewan lucu digambarkan sebagai militer Angkatan Laut Jepang yang gagah berani, berhasil menaklukkan musuh-musuhnya yang digambarkan sebagai pihak barat. Perkembangan industri anime Jepang sangat bergantung dengan pendanaan dari pihak militer. Sehingga setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, industri anime kehilangan sumber pendanaan mereka dan akhirnya hancur lebur. Ya terpaksalah akhirnya mereka harus memulai dari awal lagi. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 1963, 18 tahun setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia merdeka, sejarah perkembangan dari industri anime akhirnya benar-benar dimulai. Ada seorang pria yang bernama Osamu Tezuka. Sebagian dari kalian mungkin nggak asing dengan namanya, atau mungkin kalian pernah menonton atau mendengar hasil karyanya, Astro Boy. Osamu Tezuka merupakan orang yang sangat jenius, sangat berpengaruh di industri anime Jepang, dan orang-orang menjulukinya dengan dewa manga. Dia mendirikan sebuah studio yang bernama Mushi Production. Dia punya ambisi yang cukup gila pada masa
masanya. Ya, dia pengen manga buatannya, Tetsuo Atom atau yang mungkin kita kenal dengan Astro Boy itu diadaptasi menjadi anime mingguan yang berdurasi 30 menit. Nah, masalahnya untuk memproduksi sebuah anime itu butuh budget yang sangat besar dan pengerjaan yang sangat lama. Jika melihat gaya produksi ala barat seperti Walt Disney yang memproduksi animasi untuk satu detiknya itu menggunakan 24 gambar atau yang mungkin kita sebut dengan istilah 24 FPS untuk menghasilkan gerakan animasi yang smooth. Biaya produksinya akan sangat mahal dan pengerjaannya akan sangat lama. Dan Mushi Production masalahnya nggak punya uang sebanyak Walt Disney. Kalau dia maksa ikut cara Disney, ya dijamin dia pasti bangkrut. Osamu Tezuka punya ide yang cukup pintar. Dia mengakali proses produksi anime yang awalnya 24 FPS umum digunakan di Disney, dia menggunakan 12 FPS aja. Dan kadang-kadang juga dia menurunkan hingga 8 FPS. Dan biar nggak kelihatan janggal, dia juga sering menggunakan berbagai macam trik kamera. Seperti saat karakternya terbang, karakternya hanya diam saja dan yang bergerak itu backgroundnya yang diputar secara berulang-ulang. Dan saat karakternya mengobrol, badan dan kepalanya mungkin hanya terlihat diam dan yang bergerak itu hanya mulut dan matanya. Tezuka juga memberi fokus lebih pada alur ceritanya untuk menutupi kekurangan dari visualnya, terutama dengan cara memberi konflik emosional yang kuat dari segi storytellingnya. Keberhasilan ini terbukti dengan meledaknya film animasi Astro Boy di pasaran. Osamu Tezuka berhasil memproduksi anime dengan harga yang sangat murah dan diminati oleh pasar. Metode yang dipakai oleh Osamu Tezuka ini akhirnya menjadi standar produksi dari anime TV Jepang hingga hari ini. Memasuki era tahun 70-an, negara Jepang menjadi sangat kaya hingga menyebabkan terjadinya bubble atau gelembung ekonomi pada akhir tahun 1980-an. Uang melimpah, kredit jadi sangat murah. Uang-uang tersebut kemudian mengalir masuk ke berbagai sektor industri hiburan juga masuk, dan termasuk salah satunya itu industri anime. Era ini sering dikenal orang dengan era The Golden Age dari pop kultur yang ada di Jepang. Di masa ini, dengan uang yang melimpah, teknologi, musik kota atau city pop, dan tren hiburan Jepang berkembang dengan sangat kencang. Oke, balik lagi. Di era tahun 70-an, bocil-bocil yang awalnya menonton Astro Boy sudah mulai tumbuh dewasa. Sebagaimana biasanya karakter penonton, karakter audiens, mereka pasti bosan dengan cerita yang begitu-begitu aja. Dari situlah anime dengan konsep mecha atau robot-robot raksasa akhirnya lahir. Dan ceritanya bukan cuma tentang sekedar robot yang pukul-pukulan. Pada tahun 1979, anime mecha Mobile Suit Gundam akhirnya rilis. Industri anime berkembang dengan memasukkan elemen-elemen politik, perang, trauma-trauma psikologis yang membuktikan kalau anime itu bukan cuma untuk anak-anak. Lebih gilanya lagi, pada tahun 80-an, studio-studio besar yang punya duit nggak tahu dibawa kemana lagi, saking banyaknya mereka memproduksi animasi OVA, Original Video Animation. Anime ini tidak tayang di TV, tapi dijual dalam bentuk VHS. Dan karena nggak masuk TV, OVA ini biasanya nggak punya sensor. Para kreator sering membuat animasi ini dengan memasukkan unsur-unsur kekerasan brutal, eksperimen gila, dan bahkan unsur-unsur adegan dewasa. Waduh! Dan pada tahun-tahun ini juga, ada dua mahakarya besar yang katanya mendefinisikan ulang industri anime. Yang pertama itu pada tahun 1985, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata mendirikan studio Ghibli dan menciptakan mahakarya yang family friendly dengan cerita yang hangat dan visual seindah lukisan yang bergerak. Mungkin sebagian kalian udah ada yang pernah nonton filmnya, silahkan komen di bawah. Dan satu lagi berlawanan dengan studio Ghibli, pada tahun 1988, ada sebuah film anime yang terkenal berhasil menghadirkan anime dengan genre sci-fi, dystopia kelam, penuh aksi dan revolusioner secara teknis. Anime itu adalah Akira. Produksinya mengabaikan semua trik-trik hemat yang pada awalnya itu ditemukan oleh Osamu Tezuka. Menggunakan 327 warna yang berbeda dan 50-nya itu dibuat cuma buat produksi anime ini. Dan kalian harus tahu kalau semua ini diproduksi cuma pakai kertas, nggak ada teknologi digital seperti sekarang. Akira menyajikan visual detail dari kota cyberpunk, New Tokyo, yang bikin semua orang terkagum pada masa itu. Kesuksesan Akira sampai ke seluruh dunia, mempopulerkan estetika dari kota cyberpunk di daerah barat. Dan secara tidak langsung menjadi inspirasi dari sinias-sinias Hollywood oleh Wachowski bersaudara yang memproduksi film The Matrix. Memasuki awal dari tahun 1990-an, setelah era ekonomi bubble terjadi, akhirnya bubble pun pecah. Krisis pun terjadi. Negara Jepang masuk dalam fase krisis yang dikenal dengan The Lost Decade. Ya, fenomena ini pastinya sangatlah berdampak bagi industri anime. Studio-studio mulai kehabisan uang, dan sponsor-sponsor mulai mundur. Penonton TV mulai bosan dengan cerita yang ya gitu-gitu aja lah. Industri anime TV nyaris saja berakhir pada saat itu. Di masa-masa sulit pada tahun 1995, Hideaki Anno pada saat itu merilis sebuah mahakarya yang bernama Neon Genesis
Evangelion. Sebagian orang pasti mikir ya, ini kan anime robot-robotan biasa ya. Tapi sebenarnya ya, anime ini menceritakan tentang dekonstruksi psikologis yang sangat gelap, depresi, agama, dan tentang eksistensialisme. Evangelion berhasil menjadi salah satu properti media paling sukses di dunia melalui penjualan merchandise-nya. Hal ini tentunya menyelamatkan industri pertelevisian di Jepang. Sembari Jepang secara perlahan melakukan pemulihan terhadap kondisi ekonominya, di tahun 90-an, anime mulai masuk ke TV-TV masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. 3 contoh anime yang tayang di TV yang sangat populer pada saat itu ada Dragon Ball Z dengan adegan fight-nya yang fresh, Sailor Moon yang diminati penonton perempuan dengan genre magical girl-nya, dan ada juga Pokemon. Pokemon ini bahkan nggak cuma terkenal karena animenya. Sebagai raksasa kerajaan franchise yang jaya pada saat itu, dia juga memproduksi video game, mainan, hingga kartu Pokemon yang punya base peminat yang sangat banyak dari seluruh dunia. Bagi sebagian orang mungkin anime ini kayak apa sih, kartun aneh dari Jepang gitu. Namun bagi jutaan orang yang lainnya, anime merupakan salah satu bagian dari memori masa kecil yang tidak terlupakan. Memasuki era tahun 2000-an, industri anime melakukan lompatan evolusi yang besar yang diakibatkan digitalisasi. Metode gambar dan mewarnai di atas kertas atau sel transparan mulai ditinggalkan. Orang-orang pun mulai menggambarkan menggunakan komputer, mungkin menggunakan pentek. Proses yang dilakukan bisa menjadi lebih cepat dan detail warna yang diselkan menjadi lebih tajam. Perkembangan dari segi kualitas ini dibuktikan pada tahun 2003 ketika Hayao Miyazaki berhasil memenangkan Academy Award kategori film animasi terbaik untuk film animasi yang dia kerjakan, yaitu Spirit Away. Siapa yang udah nonton animasi ini? Komen di bawah. 10 tahun kemudian pada tahun 2010, cara orang-orang menonton anime mulai berubah drastis dengan adanya internet. Layanan streaming seperti Crunchyroll dan juga Netflix nggak hanya membeli lisensi tayang. Terkadang juga mereka berani menyuntikkan dana secara besar-besaran untuk memproduksi animasi original mereka sendiri. Pada tahun 2020, ketika pandemi global terjadi dan bioskop-bioskop Hollywood terancam mati, film anime seperti Demon Slayer, Mugen Train berhasil meraup keuntungan hingga 500 juta dolar dan menjadi film terlaris nomor 1 di dunia pada tahun itu. Anime bukan lagi menjadi konsumsi yang ditonton oleh para nerd, wibu maupun otaku. Suka nggak suka, anime sudah bertransformasi menjadi pop culture yang dikonsumsi oleh siapa saja pada saat ini. Ya, begitulah kira-kira perkembangan anime dari awal dia lahir hingga saat ini. Dari animasi sederhana yang digambar menggunakan kapur, berevolusi menjadi alat propaganda perang, dan kemudian saat ini menjadi pop culture di kalangan masyarakat. Sejarah industri anime menjadi bukti kalau kreativitas manusia akan selalu survive dalam berbagai kondisi, selama manusia masih berimajinasi dan bermimpi. By the way, komen di bawah film anime apa yang terbaik yang udah pernah kalian nonton. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.